wa haitsu khataba qa'idan li uzrin au muttaji'an au mustalqiyan au khataba qa'iman wa lam yaqdir 'alal julusi fasala bainal khutbataini bisaktatin wujuban. Artinya, dan pada saat khatib dalam posisi duduk karena uzur, kan biasanya kalau khatib menyampaikan khutbahnya posisinya dalam keadaan berdiri. Sekarang ya dia duduk karena uzur, boleh aja, atau sambil berbaring, atau sambil celentang, atau dia khatib menyampaikan khutbahnya dalam posisi berdiri, namun dia tidak mampu untuk duduk. Ya, ada lagi dia berdiri tapi kagak mampu duduk. Nah itu bagaimana? Pas sholat si khatib harus memisah bainal khutbataini dengan ya atau antara dua khutbahnya bisaktatin, saktah. Karena posisi dia ya dalam posisi duduk. Ya sekarang kalau orang duduk khutbah pertama mau khutbah kedua, ntar misah ini bagaimana? Nah begitu. Jadi harus saktah. Saktah itu hanya diam sebentar. Kalau kita atau khatib itu berdiri, ya kemudian nanti antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua kan harus apa? Duduk. Makanya biasanya ditempatin ya di atas mimbar itu ada bangku. Itu gampang masalahnya udah. Ya jadi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua pemisahnya adalah apa? Duduk. Ini masalahnya saudara, khatibnya sambil duduk. Nah begitu. Nah sekarang kalau khatibnya sambil duduk, khutbah pertama duduk, khutbah kedua duduk, kan harus ada pemisah. Nah pemisahnya apa? Ya bukan tidur, bukan. Ya pemisahnya itu tetap apa? Ya tetap duduk, cuma ada saktah. Ada apa namanya? Ada saktah. Apa sih artinya saktah? Saktah itu diam sebentar. Tuh kalau kita udah ngaji nih, ngerti itu istilah-istilah fikih. Saktah. Oh, saktah itu diam sebentar. Jadi itu khatib ya diam sebentar sebagai pemisah dari khutbah pertama dengan khutbah kedua. Disitulah untungnya kita orang-orang yang pengamalan ya pakai antara khutbah pertama khutbah kedua pakai apa? Sholawat. Tuh. Kan ada yang kagak pakai selawat. Khutbah pertama ke khutbah kedua nggak ada. Ya selawatnya diem aja. Nah, karena kalau kita enak tuh. Ya, jadi Bilal biasanya atau muazin kedua biasanya mengantunkan selawat. Ya, jadi itu sebagai salah satu cara tuh para ulama-ulama kita ya menganjurkannya begitu. Ya walaupun kalau ada yang nanya Ustaz itu kalau ada khatib pertama ke khatib yang kedua, kalau di kita kan pakai selawat, dia enggak, boleh enggak? Ya boleh aja masalahnya. Ya boleh saja. Tapi itulah cara yang terbaik begitu. Ada pemisah. Ya, jadi ada pasol, ada pemisah. Nah kalau duduk sama duduk, ya pemisahnya dengan apa? Saktah. Tujuban wajib. Seperti itu. Atau ya mungkin khatibnya sambil berbaring atau sambil celentang, atau khatibnya yang memang berdiri terus kagak bisa duduk. Ya di diri aja bisanya, duduk kagak bisa. Ini lebih repot lagi. Ya jadi dia khutbah tapi mampunya cuma berdiri, kalau duduk dia kagak mampu. Nah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu bagaimana entah? Ya harus ada pemisah. Pemisahnya apa? Duduk kagak bisa dia. Nah berarti tetap diri tapi ada apanya? Saktah. Si diam ya saktah itu namanya. Baru dia menyampaikan khutbah yang kedua. Nah itu saktah di situ hukumnya apa? Wajib. Ya hukumnya wajib begitu. Nih kalau kita belajar begini nih yang namanya kajian fikih itu cukup luas. Ya sampai ada orang yang khutbah pertamanya diri, khutbah keduanya diri, tapi nggak bisa duduk. Nah itu bagaimana? Kan nanti kalau ada yang nanya repot juga kita. Kalau kita nggak baca kitab, itu Ustaz dia kagak bisa duduk. Ya dia bisanya diri doang, duduk kagak bisa. Nah itu antara khutbah pertama dengan khutbah kedua nanti pemisahnya bagaimana?
Ya, nah itu mesti harus ada saktah wujuban. Ya, hukumnya wajib. Fauqa saktati tanafusi wal ayyi. Nah, itu melebihi saktah bernapas. Kalau kita saktah diam, ambil napas. Itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Makanya ulama-ulama mengajarkan seukuran baca surah Al-Ikhlas. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh segitu. Makanya saya selalu ngajarin tuh baca aja tuh surah Al-Ikhlas khotib. Kalau dari khutbah pertama ke khutbah yang kedua sebagai pemisahnya dia ya lamanya seukuran baca surah Al-Ikhlas. Gitu. Jadi kalau dia udah baca surah Al-Ikhlas, nah itu udah cukup. Itu namanya ya ada pemisah, ada pasol. Seperti itu Bapak Saudara. Dan doa di situ termasuk mustajab. Sambil kita memberikan kesempatan para ya hadirin yang memang di situ berdoa. Jadi berdoa antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Waktunya singkat banget, seukuran cuma baca kulhu doang. Nah itu berikan kesempatan. Ya, silakan hadirin untuk membaca doa. Karena doa di situ termasuk mustajab. Jadi hari Jumat itu kata Rasulullah ada satu waktu kalau kita berdoa itu waktunya mustajab, nggak akan ya ditolak. Hanya itu dirahasiakan, termasuk waktu yang dirahasiakan. Di kalangan para ulama itu ya ada yang bilang bainal khutbatain. Khutbah pertama ke khutbah yang kedua ada intervalnya. Nah, itu tuh termasuk waktu yang mustajab. Ada lagi yang berpendapat yaitu ba'dal asar. Ya, jadi setelah asar tuh hari Jumat itu termasuk ada waktu yang mustajab. Makanya sempatkan waktu walaupun kagak sepenuhnya dari asar sampai maghrib kita ya berdoa saja. Tapi di situ tuh ada waktu bainal asri sampai maghrib ada waktu yang mustajab. Jadi ada yang amalin begitu Bapak Saudara. Nah ini termasuk waktu yang istimewa yang Allah berikan pada hari Jumat. Dirahasiakan. Sama seperti Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Ya entah di malam tanggal berapa daripada bulan suci Ramadan. Walaupun para ulama ada yang punya pendapat tanggal sekian-sekian. Ya sama seperti waktu Jumat ada waktu istimewa. Nah itu maksudnya mesti pakai saktah yang wujuban. La bittijain, tidak boleh dengan cara berbaring. Khotib duduk khutbah pertamanya. Nah nanti setelah khutbah pernah selesai mau khutbah kedua kan harus dipisah. Enggak boleh dengan ittija, dengan berbaring. Kali di berbaring ya repot ntar pengurus mesti nyiapin tempat tidur. Nah seperti itu. Jadi enggak perlu, duduk aja tetap. Cuma ada saktah. Min ghairi saktatin, tanpa ada saktah. Wa illa, kalau seandainya ya ada ittija tapi ada saktanya ya kapa boleh. Kan yang dilihat bukan ittijanya, yang dilihat apanya? Saktahnya. Wa arkanul khutbataini khamsatun, bermula rukun dua khutbah itu ada 5. Rukun dua khutbah ada 5. Baik khutbah pertama maupun khutbah kedua itu namanya khutbatain. Nah itu ada 5 rukunnya sama. Awaluha hamdulillahi ta'ala, yang pertama rukunnya memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya khatib harus begitu. Alhamdulillah, minimal begitu. Kalau dia nggak baca alhamdulillah ya nggak boleh. Kurang rukunnya, nggak sah. Summa saniha, kemudian yang kedua as-salatu ala rasulillah, membaca selawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu ya ala rasulillah. Nah itu selawat namanya. Kalau dia nggak baca selawat kagak sah. Sama itu rukun.
Li'anna ma yabtakiru ila zikrillahi, karena sesuatu yang butuh kepada zikir, ngingat kepada Allah, yabtakiru maka butuh ila zikri Rasulillah, untuk zikir ngingat kepada Rasulullah. Zikir kepada Allah butuh zikir kepada Rasulullah. Jadi nggak boleh kita hanya muji kepada Allah sementara nggak memuji kepada Rasulullah. Kalau muji kepada Allah namanya hamd, kalau muji kepada Rasulullah namanya sholawat. Itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, jadi begitu, saudara. Ya, jadi harus ya baca sholawat dan baca pujian. Hamd sama sholawat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kal azani, seperti azan, wassolati, dan sholat. Azan lihat, asyhadu an la ilaha illallah, ya, 2 kali dibaca. Nanti ya asyhadu anna muhammadar rasulullah dibaca 2 kali juga. Kagak boleh cuma asyhadu an la ilaha illallah aja atau asyhadu anna muhammadar rasulullah aja. Karena saat disebut nama Allah, di situ juga disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalah, salat juga begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad disebut. Ya, jadi enggak boleh asyhadu alla ilaha illallah saja kemudian enggak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam tasyahud. Itu disebut juga dalam salat. Wa tundabu sholatu alal ali, dan disunahkan membaca selawat kepada keluarga, wasahbi, dan sahabat, ma'as sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, bersama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping kita baca salawat kepada Rasulullah, juga kita baca salawat kepada keluarga dan kepada sahabat Rasulullah. Walabzuhuma ay hurufu labzil hamdi wassolati, bermula lapaz keduanya maksudnya huruf lapaz hamd dan solawat. Muta'ayyinun itu udah jelas tertentu, jadi lapaznya hurufnya sudah muta'ayyin, kagak boleh ngarang-ngarang. Ya, misalnya alhamdulillah, itu memang udah begitu hamd namanya. Kita kalau memuji kepada Allah ya alhamdulillah. Fala yujzi'u, maka enggak cukup asyukru. Asyukru lillah enggak boleh. Walaupun nanti ada persamaan dan perbedaan antara syukur dengan hamd, tapi enggak boleh bacanya alhamdulillah. Jadi kalau seorang khatib bilang asyukru lillah, itu enggak sah. Jadi mesti bacanya apa? Alhamdulillah. Nah kalau alhamdulillah dibaca, wasyukru dibaca, ya enggak apa-apa. Yang penting ada alhamdulillah. Nah begitu. Wassana'u, pujian, as-sana'u lillah, nggak boleh. Walaupun ada persamaan antara hamd dengan sana. Tapi sekarang ada orang baca ya bismillah, ya kemudian as-sana'u alallah. Dalam khotib ya menyampaikan khutbahnya begitu, nggak boleh. Mesti alhamdulillah. Wala yakfi, dan juga tidak cukup rahimahullahu Muhammadan. Kalau salawat kan jelas as-salatu ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu jelas begitu. Sekarang ada yang ganti dengan rahimahullahu Muhammadan, semoga Allah memberikan rahmat buat Nabi Muhammad. Enggak boleh. Ya, jadi itu diganti lafaznya. Nah, ini tidak dibolehkan. Walal ityanu bid domiri, dan juga tidak boleh datangkan dengan domir fis sholati, ya, pada waktu membaca salawat al nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wassalatu wassalamu ala rasulillah, jangan alaihi aja, jangan. Wa yata'ayyanu lafzul jalalati, dan tertentu lafzul jalalah. Fala yujzi'u alhamdulillahirrahman, enggak boleh. Alhamdulillah Allah namanya lafzul jalalah, tidak boleh ar-rahman au nahwihi atas seumpamanya. Wala yata'ayyanu lafzu Muhammadin, juga tidak tertentu ta'in lafaz Muhammad. Bal yakfi al-basyir, akan tetapi cukup al-basyir. Kalau Muhammad boleh aja al-basyir awin nazir,
Sebab Al-Bashir An-Nazir itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au nahwu zalika atau seumpama itu. Cuma enggak terbiasa aja. Kita biasanya udah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Al-Bashir, nah itu boleh. Sebab nama lain daripada Nabi Muhammad Al-Bashir. Itu yakfi. Cukup. Summa salisuha al-wasiyatu bittaqwa. Kemudian rukun yang ketiga dari khutbah wasiat bittaqwa. Wasiat bittaqwa tuh termasuk rukun. Khatib nggak boleh ninggalin wasiat bittaqwa. Wahia artinya takwa apa? Imtisalu awamirillah wa jinamu manahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan jauhkan larangan-larangannya. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiat buat pribadi saya dan juga buat hadirin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Itu namanya takwa begitu. Wala yata'ayyanu lafzuha dan tidak tertentu lafaznya. Ail wasiyah, lafzul wasiyah enggak mesti tertentu. Alas sahihi menurut qaul yang sahih. Pokoknya yang isinya ada wasiat. Ya, jadi enggak tertentu dengan usikum, enggak mesti begitu. Li'anna ghardaha al-wa'zu karena tujuan daripada wasiat pesan itu adalah memberikan nasihat. Wa huwa hasilun itu hasil bi ghairi lafziha tanpa lafaznya wasiat. Yang penting ada nasihat. Sehingga tanpa kata-kata usikum pun boleh. Fayakfi ati Allah boleh. Jadi kalau seandainya ada khatib bilang ma'asyiral muslimin ati Allah wa ati rasul, itu udah cukup wasiat bittaqwa namanya. Jadi nggak mesti usikum. Ya, itu seperti cuma ya orang udah terbiasa dengan kata-kata begitu supaya nggak lupa. Sebenarnya boleh aja. Yang penting ada makna, tujuannya memberikan nasihat. Ati Allah kan artinya kita disuruh taat kepada Allah, takwa. Nah itu boleh, hasil. Yakfi, cukup ati Allah. Wa hadhil arkanus salasatu dan rukun yang tiga ini arkanun merupakan rukun-rukun fi kullin minal khutbataini pada setiap satu daripada dua khutbah. Khutbah pertama mesti ada ini, khutbah kedua mesti ada ini. Apa? Yaitu pertama memuji kepada Allah, kedua membaca selawat, yang ketiga wasiat bittaqwa. Itu baik pada khutbah pertama dan khutbah kedua, itu mesti ada. Wal asahhu menurut kaul yang paling sahih indan Nawawi menurut Imam Nawawi anna tartiba hazil arkan sesungguhnya susunan daripada rukun-rukun ini laisa bisyartin tidak merupakan persyaratan. Khilafan di Rafi'i berbeda dengan Imam Rafi'i. Menurut Imam Nawawi enggak mesti tertib, yang penting tiga ini ada. Nah seperti itu. Yang penting tiga ini ada di setiap ya khutbah. Beda dengan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i mesti harus tertib. Jadi pertama ya kita harus hamd dulu, muji kepada Allah. Yang kedua baca selawat. Yang ketiga baru wasiat bittaqwa menurut Imam Rafi'i. Ya. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, nah itu tidak mesti. Kalau ada pendapat Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka kita ya itu menggunakan Imam Nawawi. Makanya nanti kalau seandainya ada seorang khatib kagak tertib, ya mungkin dia lupa muji belum, selawat, berselawat, wasiat, terus diingat langsung aja baca alhamdulillah. Itu menurut Imam Nawawi boleh. Kalau Imam Rafi'i nggak boleh, harus tertib. Nah seperti itu. Tapi biasanya kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka kita lebih bagus pakai Imam Nawawi. Udah boleh. Nah seperti itu. Sebab Imam Nawawi lebih didahulukan ya pendapatnya. Tapi itu dua guru besar dulunya, disebut dengan Asy-Syaikhain. Ya, dua guru besar dalam ilmu fikih, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Seperti itu.
Tapi terkadang ada perbedaan pendapat. Nah kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana sikap kita? Ambil Imam Nawawi. Wa rabi'uha qira'atu ayatin mubhimatin. Nah yang keempat, membaca ayat yang dapat dipahami maknan maksudan, makna yang dimaksud bi ihdahuma, pada salah satu daripada keduanya. Jadi kalau baca ayat enggak mesti di setiap ya khutbah, tapi dalam ya salah satu daripada khutbah. Kalau di khutbah pertama udah baca ayat, udah enggak apa-apa. Ya. Mau khutbah pertama, ntar khutbah kedua baca ayat lagi ya boleh. Ya, salah satunya aja udah boleh. Jadi kalau qiraah itu fi ihdahuma. Seperti itu. Ya. Nah, kalau nanti doa pada khutbah kedua. Kalau doanya pada khutbah kedua, makanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu di khutbah pertama apa khutbah kedua? Khutbah kedua. Karena memang itu persyaratan. Tapi kalau seandainya kita baca ayat di khutbah pertama boleh, di khutbah pertama kagak baca ayat, entar di khutbah kedua baca. Kalau di khutbah pertama udah baca, ya nanti di khutbah kedua mau baca boleh, kagak baca juga boleh. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Di khutbah yang kedua dibaca udah cukup, itu ayat Al-Qur'an. Di khutbah pertama dia enggak baca enggak apa-apa. Atau di khutbah pertama dibaca qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup udah. Tuh begitu. Ya, jadi ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami ya maksudnya itu boleh dibacanya di salah satu daripada dua khutbah. Wa yusannu ja'luha fil ula ba'da paraghiha, dan disunahkan menjadikannya di yang pertama setelah selesainya. Wa qila la tajibul qira'atu, dikatakan tidak wajib membaca. Li annal maksuda, karena yang dimaksud al-wa'zu itu adalah memberikan nasihat. Wa khamisuha, yang kelima daripada rukun khutbah, ad-du'a, yaitu membaca doa lil mukminin wal mukminat, untuk orang mukmin baik laki maupun perempuan, fil khutbatis sadisati, pada khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Dan segitu udah cukup. Ya. Minimal segitu udah. Tapi ya makanya kalau khutbah mau bikin singkat bisa. Ya, mau 3 menit juga khutbah bisa enggak? Bisa. Terus saya waktu di pondok, kiai-kiai saya kalau yang namanya di pondok khutbah 3 menit doang. 5 menit udah lama banget. 10 udah paling lama. Tuh, 10 menit udah paling lama. Santri kadang-kadang ya begitu. Datang kalau udah azan sampai lah khutbah singkat, ya udah rapi tinggal sholatnya doang. Gitu. Jadi kalau di pondok tuh ya kiai-kiai itu kalau yang namanya khutbah emang benar-benar singkat. Singkat. Ya, seperti itu. Ya, jadi 10 menit buat paling lama 10 menit. Ada yang khutbah Jumat cuma 5 menit. Ya, cuma rukun-rukunnya doang. Rukun-rukunnya doang. Tapi kalau kita di sini nggak bisa begitu. Karena memang inilah forum dakwah buat kita. Ya, kesempatan lagi ada jamaah banyak. Ya, kalau kita khutbah cuma rukun-rukunnya doang, ya mungkin pengurus masjidnya juga protes. Ente khutbah singkat banget gitu. Terlalu lama juga diomelin. Nggak boleh juga. Khutbah lama bener, pakai nunjuk-nunjuk lagi. Ya. Jadi kita ambil sekitar 15 menit lah. Khutbah 15 menit, insya Allah banyak yang kita sampaikan materi yang perlu dalam forum dakwah. Dan 15 menit, jangan lebih dari 15 menit. Kadang-kadang di masjid ditulis tuh di depan, maksudnya ya paling ya lama 20 menit. Ada tuh keterangan begitu. Kenapa pakai begitu? Sebab ada seorang khotib ya dikata di ceramah kali. Ya 30 menit belum rapi. Ya masih semangat.
Ya, udah gitu nunjuk-nunjuk lagi. Makanya dikasih tongkat begitu. Ya, dikasih tongkat supaya jangan nunjuk-nunjuk. Ya, kalau udah dikasih tongkat masih nunjuk gini, tongkat dipegang begini. Ya orang pada lari ntar. Nah, begitu. Jadi maksudnya kenapa tuh ada tongkat? Supaya kita jangan ya lupa tuh. Kenapa kita biasanya khotib ya pakai tag, tujuannya supaya jangan ya kemana-mana. Nah, begitu. Walaupun kita ya nggak pakai tag, tapi kita juga udah ada buat sedikit minimal yang kita sampaikan ini. Udah cukup gitu aja. Ya begitu. Ya, jadi tujuannya jangan terlalu lama ketika khutbah. Emang kalau di pondok-pondok itu singkat-singkat banget Bapak Saudara. Ya. Jadi ya yang rukun-rukunnya, kalau rukun-rukunnya aja ya 5 menit rapi. Ya, makanya 10 menit itu paling lama. Ya 10 menit. Nah kalau kita biasanya forum kesempatan buat dakwah menyampaikan yaitu minimal 15 menit. Nah seperti itulah. Jadi baca doa buat orang mukmin baik laki maupun perempuan pada khutbah yang kedua bi ukhrawiyin terkait tentang akhirat. Wakila dikatakan la yajibu tidak wajib. Wantasar li hadzal azra'i wa ghairuhu dan ya telah ya menolong untuk masalah ini al azra'i wa ghairuhu Imam Azra'i dan lainnya. Selesai dah tuh. Jadi rukun khutbah ya ada 5. Pertama baca ya hamdalah, kedua baca selawat, yang ketiga wasiat bittaqwa, yang keempat membaca ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami, yang kelima membaca doa buat orang mukmin baik laki maupun perempuan. Wa yushtaratu dan disyaratkan li sihatil khutbati untuk sahnya khutbah ayyusmi al khatibu bahwa seorang khatib harus memperdengarkan suaranya arkanal khutbati akan rukun-rukun khutbahnya li arba'ina untuk 40 orang. Tan akidu bihimul jum'atu yang jadi dengan 40 orang itu Jumatnya. Itu tuh. Jadi rukun khutbah yang dibaca sama khatib harus didengar oleh 40 orang yang sah wajib Jumat. Makanya kalau yang datang anak-anak doang ya repot kagak sah. Tuh anak-anak di ngobrol lah ya. Ya begitu. Mesti ada 40 orang. Makanya kita kalau sholat jangan sembarangan sholat Jumat di mana. Ya tolong diperhatiin juga tempatnya yang udah memenuhi persyaratan bener. Sekarang kan ada modal nekat berani, yang penting gue bikin Jumat. Ya bahkan dibilang gue yang tanggung. Ya dosanya kalau kagak sah. Wah hebat bener ente mau nanggung aja. Ya begitu. Jadi tolong diperhatiin itu Bapak Saudara. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi jangan kita mau ibadah tapi akhirnya ya itu salah. Jadi ada 40 orang tuh. Dan orang 40 itu yang sah. Ya, yang bisa mendengarkan rukun-rukun khutbah. Nah, begitu. Jadi enggak boleh modal berani doang, enggak boleh, harus paham benar. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini nih dibilang ya seorang khatib harus memperdengarkan rukun-rukun khutbahnya kepada 40 orang yang memang 40 orang itu tan akidu bihimul jumu'ah. Yang memang mereka ya dianggap sah ya untuk sholat Jumat. Caranya bagaimana? Nah ini baknya nan taswir namanya Ruzi ya. Bi ayyar fa'asuratahu itu namanya baknya taswir. Caranya bahwa khatib itu harus mengeraskan suaranya. Suaranya harus dikeraskan. Makanya kita pakai pengeras suara. Begitu. Kan ada di beberapa daerah yang kagak mau pakai speaker. Gitu. Tapi kalau memang suaranya keras nggak apa-apa. Kalau suaranya keras didengar oleh 40 orang yang sah wajib Jumat nggak apa-apa. Tapi kalau khawatir suaranya nggak kedengeran sampai 40 orang, nah itu dibantu dengan alat pengeras suara. Itu bi ayyar tahu begitu maksudnya. Ya, jadi harus dikeraskan suaranya. Nah ini pengeras suara salah satu alat bantu. Kadang-kadang ada orang suaranya yang kagak bisa keras. Tapi dengan adanya pengeras suara ya kedengeran.
kan lebih enak ya, jadi nggak bertenaga ya, jadi biar Pak Suratahu diangkat suaranya, padahal dia suaranya nggak terlalu keras, tapi karena ada bantuan pengeras suara akhirnya jadi kedengeran ya, bahkan bukan hanya 40 orang, didengar oleh ratusan orang. Kalau yang namanya orang sholat Jumat bisa di atas 400 orang, 500 orang, bahkan bisa lebih dari itu ya. Jadi biqadri ma yasma'un, dengan ukuran yang mereka dengar. Wa ilam yasma'u, ya kalau seandainya mereka enggak dengar, diwujudi lautin, ya mungkin karena adanya bising, wa nu'asin, ngantuk, la somamin, bukan karena dia tuli, au bu'din atau jauh ya. Wal mu'tamadu, menurut kaul yang mu'tabad, anahu la yashtaratu fil khatibi, tidak disyaratkan pada khatib ayyusmi'ah, bahwasanya dia harus memperdengarkan nafsu akan dirinya. Tuh, jadi ya, menurut kaul mu'tamad katanya tidak disyaratkan, tidak disyaratkan. Fayakfi kaunuhu asamma, maka cukup keadaan yang mendengar itu tuli. Jadi kalau ada orang tuli kagak bisa dengar, ya nggak apa-apa katanya. Di anahu yufhimu mayaqulu, karena dia akan paham apa yang ia katakan. Fayakfi, maka cukup isma'un tis'atin wasalasina, ya cukup didengar oleh 39 siwahu selainnya. Ada 40 orang, yang satu budak ya, kemudian didengar sama 39. Menurut kalau mau tamat masih dibolehin ya, masih dibolehin. Nah seperti itu. Wala yadurrul israru, dan tidak menjadi darurat israr, merahasiakan bi ghairil arkani, tanpa rukun-rukun. Izalam yatulil pastu bihi, apabila tidak panjang pemisahnya. Wal arkanu kasukuti, rukun itu seperti sukut. Allazi yatulul past, yang memang panjang pemisahnya. Payaduru, maka menjadi ya ngesah, ya darurat. Wa yushtaratul muwalatu baina kalimatil khutbati wa bainal khutbataini, dan disyaratkan juga mualat. Artinya mualat itu berturut-turut antara kalimat-kalimat khutbah dan antara dua khutbahnya. Jadi kalimat khutbah, nah itu mesti mualat, disyaratkan. Wa bainal khutbataini, antara dua khutbah juga begitu. Wa bainahuma as-shalah, dan antara keduanya yaitu as-shalah, membaca selawat. Falau farraqa baina kalimatiha, kalau seandainya ia pisahkan antara kalimat-kalimatnya, au bainal khutbataini, atau antara dua khutbahnya, au bainahuma, atau antara keduanya, wassalatu, dan salatnya, walau bi uzrin, ya sekalipun dengan uzur, kanaumin, seperti tidur, dipisah dengan tidur walaupun uzur, antuk banget, wa igmain, atau ayan, batolat ail khutbah, maka batal tuh khutbahnya. Jadi kalau ada istirahat dulu ya, saya mau tidur dulu, entar baru lanjut sholat lagi, nggak boleh. Ya, jadi habis khutbah langsung apa? Langsung sholat. Makanya ada qomat atau langsung. Ya, jadi jangan istirahat dulu. Ya, seperti itu. Wa yustaratu fiha, dan disyaratkan padanya ail khutbati fi hakil khatibi, pada hak orang yang ya tugas khatib, satrul aurati. Nih disyaratkan juga dalam berkhutbah, khatib harus nutup aurat. Kenapa khatib harus nutup aurat? Sebab orang yang berkhutbah itu kedudukannya sama seperti sholat. Itu ya Bapak, Saudara. Orang yang lagi khutbah itu posisinya sama seperti ya lagi sholat. Dua khutbah itu posisi sama dengan 2 rakaat. Karena posisinya sama seperti sholat, maka satrul aurah merupakan syarat sahnya. Kalau ada orang sedang khutbah auratnya terbuka, batal. Sama seperti ya lagi sholat. Tuh, jadi satrul aurat tuh merupakan syarat ya nutup aurat. Bahkan kalau di kita bukan sekedar nutup aurat aja, rapi. Di kita belum ada khotib pakai tangan pendek, belum ada ya. Iya, jangan berani-berani.
Ya, nggak boleh. Walaupun dibilang kan Ustaz sah, kan yang penting nutup aurat. Iya, tapi harus tahu etika juga. Khotib pakai tangan pendek doang segini. Belum kena di kita, nggak boleh. Nah, begitu. Bukan masalah gesa, secara etika. Kita tangan panjang, bukan selapis lagi bajunya. Pakai jas kadang-kadang, pakai gamis, ya, pakai sorban. Itu harus begitu emang. Ya, jadi jangan kita nganggap remeh, ya begitu. Jadi ya kalau bisa itu rapi, tangannya tangan panjang, lapisin dengan baju yang kedua jas, ya atau enggak jas ada gamis atau pakai ya sorban. Nah seperti itu. Ya, jadi ini penting, satrul aurahnya penting. Kemudian wa taharatul hadasi. Taharatul hadas itu artinya apa? Ya, dalam keadaan suci, enggak punya hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Karena memang seorang yang sedang berkhutbah yang tadi saya sampaikan sama seperti sholat. Kemudian apa lagi? Wal khubus. Ya, jadi bersih dari kotoran. Pisaubin di pakaiannya, wa badanin di badannya, wa makanin tempatnya. Tempatnya apa? Wahal mimbar. Tempatnya itu mimbar. Mimbarnya harus suci. Tempatnya itu harus suci. Kalau ada najisnya nggak sah. Nah seperti itu. Pakaiannya harus bersih. Kalau ada najisnya nggak sah. Sebab sama seperti sholat. Kalau orang sholat pakaiannya najis, ya kagak sah. Ya, jadi badannya, pakaiannya, tempatnya harus suci. Wa tasihu khutbatul ajizi anis satrati dunal ajizi antahril hadasi. Sah khutbah bagi orang yang lemah untuk menutup aurat, ya dunal ajizi, ya bukan yang lemah antuhril hadas, daripada suci hadas wal khubus. Walau bana, seandainya kenyataan hadasul khatib sekarang, khatib ternyata ya dia punya hadas, tapi ba'dal khutbah, setelah khutbah, nah itu bagaimana? Lam yadurro, nggak apa-apa. Walau ahdasa fil asna'i, kalau dia hadas di tengah-tengah, wajabal istiqnapu, maka wajib diulang kembali istiqnab. Ya, jadi harus mulai dari awal. Ya, lagi khutbah di tengah-tengah batal. Nah, berarti dia harus punya wudu dan diulang lagi dari awal. Bi khilafi ma law ahdasa bainal khutbati was sholati. Berbeda kalau hadasnya antara khutbah dan sholat. Khutbahnya udah rapi, tinggal sholat batal. Nah itu tidak perlu diulang lagi khutbahnya, tinggal ambil air wudu, lanjut sholatnya. Nah seperti itu. Kan bisa aja terjadi. Ya watathuru an kurbin, dan dia cepat bersuci. Ya jadi jangan lama-lama. Fa innahu la yadurru, maka itu nggak apa-apa. Walau ahdasa fil asna'i, kalau seandainya seorang khatib berhadas di tengah-tengah, wastanaba halan, dan cepat diganti, ada penggantinya di depan tuh, udah siap. Ya man yubni ala fa'alahu, kemudian orang itu melanjutkan apa yang dikerjakannya, mimman hadoro, dari dia orang yang hadir, tapi dia hadir dari awal, udah hadir, jaza boleh. Ya lisani, bagi yang kedua al-bina wala khutbatil awal, melanjutkan tuh bina namanya melanjutkan, enggak mesti di awal istiqnab, tapi dilanjutin aja atas khutbah yang pertama. Li anal istihlaf jaizun, karena mengganti itu hukumnya boleh. Ya, jadi boleh nggak apa-apa. Ada khatib lagi khutbah, tiba-tiba dikentut, ya dia turun udah, ya kemudian yang di depannya paham langsung gantiin. Ya terusin aja, ya terusin. Ya minimal ya ada kesamaan. Dia lagi bicara masalah apa, tinggal ngelanjutin aja. Nah seperti itu. Jangan diulang lagi dari awal. Ya dilanjutin. Gitu. Kalau terjadi seperti itu. Ya, jadi
nggak ada masalah tuh. Ya, istihlab di situ jaiz. Ya, jadi menggantikan posisinya saat itu karena khotib batal itu boleh. Malau agma alaihi selama dia tidak ayan lizawalil ahliyati karena hilang keahliannya. Nah seperti itu Bapak Saudara. Ya nanti baru kita lanjutkan dengan wasalisu min idil jum'ati aisyurutiha antusolliya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.